Kalian pernah nggak sih ngerasa dikecewain sama orang yang kalian percaya banget? Mungkin sama teman, sahabat, pasangan, atau bahkan keluarga. Rasanya tuh sakit ya. Kita udah ngasih kepercayaan 100%, ternyata dipatahin gitu aja. Kayak merasa sendirian. Kalau pernah, high five virtual dulu deh. Dan jujur, itu manusiawi banget. Tapi, pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan rasa sakit itu bukan sekedar ujian, tapi sebenarnya itu surat cinta dari Allah? Bingung ya? Oke, kita bedah pelan-pelan. Anggap aja ini sesi curhat kita bareng. Jadi gini, aku nonton satu video renungan yang bagus banget. Intinya, kadang Allah sengaja mencabut satu persatu sandaran kita di dunia. Kenapa? Karena Allah itu cemburu. Cemburu kalau hati kita lebih berharap, lebih bergantung, lebih nempel sama makhluknya daripada sama Dia, Sang Pencipta. Coba deh kita flashback. Waktu kita lagi seneng-senengnya sama seseorang, siapa yang kita cari pertama kali buat cerita? Oh tuh kita punya masalah, siapa yang kita harap banget bisa nolongin? Seringnya, nama yang muncul di kepala kita itu nama manusia kan, bukan Allah. Nah, disitulah kadang tamparan lembut dari Allah datang. Orang yang kita andelin tiba-tiba ngecewain. Pertolongan yang kita harapkan dari Dia nggak kunjung datang. Bukan karena Allah jahat, justru sebaliknya. Itu cara Allah buat narik kita kembali. Buat bilang, hey hambaku, I'm here. Kenapa kamu cari yang lain? Padahal aku yang pegang kendali semuanya. Dan Allah sudah memberitahukan itu ke kita lewat Al-Quran di surah Al-Insyirah ayat 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sakitnya dikecewakan tuh, kayak proses detoksifikasi, tapi disitulah Allah lagi membersihkan hati kita dari ketergantungan sama makhluk, supaya hati kita murni, cuma buat Dia. Terus gimana dong caranya biar kita bisa sampai ke level cuma berharap sama Allah? Susah kan? Banget. Tapi bukan berarti nggak bisa. Aku punya beberapa life hacks yang lagi aku coba juga. Dan ini beneran ngebantu. Yang pertama, ubah kenapa jadi oh ini toh maksudnya. Setiap kali dikecewain coba deh tahan diri buat nggak nanya kenapa dia setega itu sama aku. Ganti pertanyaannya jadi, ya Allah, pelajaran apa yang mau Engkau kasih lewat rasa sakit ini? Mindset ini aja udah mengubah segalanya, dari korban menjadi murid yang lagi belajar. Kedua, jadikan Allah teman curhat pertama. Sebelum update status galau atau telepon temen, coba deh ambil wudhu, gelar sejadah, dan curhatin semuanya ke Allah. Nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa hati. Nangis aja sekenceng-kencengnya. Ya Allah, sakit banget rasanya. Aku gak kuat. Ceritain semuanya. Kamu akan kaget betapa leganya perasaan setelah itu. Karena kamu curhat ke Zat yang gak akan pernah ngejudge dan paling tahu cara menyembuhkan lukamu. Ketiga, ucapkan mantra paling ampuh. Ada kalimat sakti yang diajarkan Nabi Ibrahim waktu beliau mau dilempar ke api, yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ucapin ini setiap kali kamu merasa cemas, takut, atau sendirian. Resapi artinya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi deklarasi iman bahwa backupan kita itu yang paling kuat di alam semesta. Manusia bisa pergi, tapi Allah gak akan pernah. Terakhir, nikmati proses sendiri bersamanya. Saat semua orang terasa menjauh, itu kesempatan emas buat kamu berduaan sama Allah. Nikmati waktu tahajudmu, perpanjang doamu setelah sholat, dan kamu akan menemukan ketenangan yang gak akan kamu dapat dari keramaian dunia. Ingat kata Allah dalam Al-Quran,
Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Jadi guys, kalau hari ini kamu lagi merasa sendirian atau baru aja dikecewain, jangan sedih kelamaan ya. Angkat kepalamu. Mungkin itu cara Allah manggil kamu buat lebih dekat lagi sama Dia. Menjadikan Allah satu-satunya sandaran itu bukan berarti kita jadi antisosial dan gak percaya sama orang lain lagi. Bukan. Kita tetap butuh manusia. Tapi, remote kontrol kebahagiaan, ketenangan, dan pusat harapan kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Jadi, kalaupun manusia mengecewakan kita nggak akan hancur karena pondasi kita kuat. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman serupa? Coba deh cerita di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi penguat buat orang lain. Jangan lupa like kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan subscribe biar kita bisa terus tumbuh bareng. See you in the next video.